Untuk selama-lamanya Engkau akan tetap jadi Tuhan yang setia buat setiap kami Tuhan. Tidak ada bayang-bayang perubahan dalam pribadi-Mu Tuhan. Kebaikan kasih-Mu tidak pernah berubah buat setiap kami Tuhan. Itu yang bikin kami tetap kuat sampai hari ini Tuhan. Menghadapi apapun juga, karena kami tahu kami gak jalan sendirian. Musim boleh datang silih berganti dalam hidup setiap kami. Tapi kasih dan kebaikan Tuhan tidak akan pernah ada habis-habisnya buat setiap kami. Terima kasih Bapak buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Dan hari ini kami berkumpul untuk merayakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah setiap kami. Kalau kami boleh melihat satu dengan yang lain hari ini, dan semua kami dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa, kami cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Engkau sudah pelihara kehidupan setiap kami Tuhan. Dengan pemeliharaan yang ajaib dan luar biasa. Sungguh Engkau Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih. Sungguh ibadah ini kami dedikasikan sepenuhnya buat Engkau Tuhan. Dari awal hingga akhirnya Tuhan. Sekarang waktunya untuk kami dengar firman-Mu bicara buat setiap kami Tuhan. Karena kami tahu langit dan bumi pasti akan lenyap. Tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Nyatakan kehendak-Mu lagi buat setiap kami Tuhan. Mari Roh Kudus celikan mata hati setiap kami. Mampukan kami untuk mengerti kehendak Tuhan hari ini lagi Tuhan. Kami gak mau firman-Mu datang dan kemudian berlalu begitu saja buat setiap kami. Kami mau firman itu sungguh-sungguh tertanam dalam hati setiap kami. Akhirnya bertumbuh dan berbuah-buah. Dan nama Tuhan saja yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Terima kasih tim worship yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat mereka yang sudah melayani kita hari ini. Kita bisa menikmati pujian yang luar biasa karena ada tim PW yang dahsyat luar biasa. Kenapa Pak Reski ketawa? Luar biasa. Hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kalau saya lihat saudara semua dalam keadaan yang sehat, luar biasa. Tuhan itu baik buat setiap kita. Harusnya ini yang terus kita bangun dalam kehidupan setiap kita sebagai sebuah jemaat, sebagai sebuah komunitas. Setiap kali kita melihat ada saudara seiman kita yang sehat, kuat, diberkati, hati kita mengucap syukur. Bukan cuma mereka yang mengucap syukur. Tetapi kita sebagai sebuah keluarga, kita mengucap syukur. Ngelihat Pak Reski dalam keadaan yang sehat, saya mengucap syukur. Tuhan luar biasa, amin. Dan saya percaya kalau semua kita bersuka cita atas kehidupan saudara-saudara seiman kita, ini jemaat akan makin lama makin kuat. Amin. Iya, karena saya percaya begini, Tuhan bukan hanya sedang bekerja dalam hidup saya, tetapi Tuhan juga sedang bekerja dalam hidup saudara. Amin? Kok kayaknya enggak amin, saudara? Tuhan sedang bekerja dalam hidup saya dan saudara harus yakin bahwa Tuhan juga sedang bekerja dalam hidup saudara. Amin. Dalam hidup setiap kita, Dia sedang mengerjakan rancangan yang luar biasa. Oleh sebab itu begini, kalau kita melihat ada kelemahan, kekurangan satu di antara kita, jangan hakimi mereka. Karena percayalah begini, Tuhan juga sedang berurusan dengan hidup mereka kok. Bukan tugas kita untuk menghakimi mereka. Doakan aja, karena Tuhan juga belum selesai dengan hidup mereka. Tuhan aja belum putus asa, kita udah putus asa melihat hidup mereka. Amin. Udah susah Pak, udah susah diomongin Pak, udah berkali-kali Pak, ini dablek banget Pak. Nggak ada yang dablek. Mereka masih punya Tuhan dalam hidup mereka. Dan percayalah Tuhan sedang berurusan dengan hidup mereka. Bukan kita yang jadi Tuhan buat mereka. Karena saya percaya begini, setiap kita berharga di hadapan Tuhan. Bahkan orang bilang ini, Pak dia ngaco banget hidupnya, bahkan yang paling ngaco sekalipun. Karena Tuhan sudah mati buat hidup mereka juga. Dan saya percaya begini, Tuhan gak mungkin biarkan hidup mereka itu jadi hidup yang sia-sia. Tuhan pasti mengerjakan rancangannya yang indah dalam hidup setiap kita. Amin. Nah hari ini saya mau sharing, gak panjang-panjang. Saya mau ajak kita untuk baca kitab Hagai pasal yang pertama. Sebelumnya saya kasih latar belakang dulu kitab Hagai ini. Kitab Hagai ini menceritakan tentang keadaan bangsa Israel ketika mereka baru pulang dari pembuangan. Bayangkan 70 tahun bangsa Israel ada di pembuangan di Babel. Dan kitab Hagai mencatat tentang kepulangan mereka. Dan ketika mereka pulang kembali ke Yerusalem,
Saya percaya begini, ada sebuah euforia, ada sebuah gairah, ada sebuah semangat yang muncul kembali dalam hidup mereka. Setelah 70 tahun ada di pembuangan, sekarang mereka kembali ke negeri mereka. Dan mereka tetap percaya, mereka tetap yakin begini, tanah mereka adalah tanah yang diberkati Tuhan. Tanah yang Tuhan janjikan, kata firman Tuhan, melimpah dengan susu dan madu. Dan karena mereka merayakan euforia kembalinya mereka ke tanah air mereka, ke tanah di mana mereka percaya di sana Tuhan akan menggenapi janji-janjinya yang hebat, yang luar biasa buat mereka. Sehingga mereka lupa sesuatu. Ada hal yang mereka abaikan, ada hal yang mereka lupakan. Apa itu? Pembangunan rumah Tuhan. Mereka cuma sibuk, mereka cuma sibuk dengan diri mereka sendiri. Mereka lupa dengan pembangunan rumah Tuhan. Coba kita baca kitab Hagai, pasal yang pertama. Mulai ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara bisa perhatikan di sana. Judul perikopnya, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Mulai ayat yang kelima saja saya akan ajak kita untuk baca. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Garis bawahi kata perhatikanlah keadaanmu. Kemudian ayat yang ke-6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kemudian apa lagi? Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Apalagi? Orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Garis bawahi lagi untuk kedua kali firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan, ada yang mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Kemudian, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Allah semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ayat yang ke-11. Dan aku memanggil kekeringan, datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usahamu. Ada beberapa realita yang aneh, yang ironis terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Kalau kita membaca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9 itu ngeri sekali saudara. Kata firman Tuhan, kamu menabur banyak tetapi hasilnya, bukankah firman Tuhan katakan bahwa gini, yang menabur banyak akan menuai banyak. Betul? Kira-kira firman Tuhannya berubah? Enggak. Tetapi realita ini terjadi atas umat Tuhan. Mereka menabur banyak tapi hasilnya cuma sedikit. Kemudian mereka makan katanya enggak sampai kenyang. Saya enggak tahu, cacingan mungkin. Makan enggak sampai kenyang. Jadi saya percaya waktu itu enggak ada orang yang overweight. Karena mereka makan enggak bisa sampai kenyang. Minum enggak sampai puas, pakai baju katanya kayak enggak pakai baju, enggak rasa hangat. Artinya begini, ada sebuah realita yang negatif terjadi atas umat Tuhan. Apakah ini harusnya terjadi? Harusnya enggak.
Dan perhatikan baik-baik, apa sumber masalah sehingga realita yang negatif ini terjadi menimpa umat Tuhan. Tuhan yang bawa mereka dari pembuangan kembali ke tanah air mereka. Mereka dibawa pulang kembali ke Yerusalem cuma untuk melihat begini, apa yang mereka tabur mereka nggak akan bisa tuai. Mereka makan tapi mereka nggak sampai kenyang, mereka minum nggak sampai puas. Bahkan kalau kita membaca mulai ayat yang ke-9, mereka mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Kemudian Tuhan menutup apa ya? Langit sehingga embun tidak turun. Tuhan menghembuskan apa yang mereka cari, mereka upayakan dengan sekuat tenaga mereka. Saudara perhatikan baik-baik, semua realita yang negatif ini ada hubungannya dengan satu kalimat yang diulang 2 kali tadi. Apa? Perhatikanlah keadaanmu. Ternyata dari sini saya menangkap begini, bahwa memperhatikan keadaan kita itu bukan hal yang sepele. Memperhatikan keadaan kita ternyata gini loh, ada hubungan dengan berapa banyak yang kita bisa dapat dalam kehidupan kita. Berapa banyak janji Tuhan yang kita bisa dapat dalam kehidupan setiap kita. Bahwa tidak salah kita mengharapkan banyak. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan keadaan kita, maka saya mau bilang begini, kita boleh mengharapkan banyak, kita boleh orang bilang begini, oh saya beriman Pak, saya percaya Pak, saya pasti diberkati, saya pasti akan mendapatkan banyak. Saya mau bilang saudara boleh beriman, tetapi realita yang negatif bisa menimpa kehidupan setiap kita. Cuma gara-gara begini, kita tidak memperhatikan keadaan kita. Memang kalau mau jujur, lebih gampang memperhatikan diri atau memperhatikan orang lain? Oh, kita lebih senang memperhatikan orang lain. Nah, kabar buruknya buat kita, Tuhan gak perintahkan kita untuk memperhatikan keadaan orang lain. Yang Tuhan perintahkan, perhatikan keadaanmu. Kita senang sekali perhatikan keadaan orang lain. Dari atas kepala sampai ujung kaki kita perhatikan. Apa yang dia pakai, minggu lalu dia pakai apa, 2 minggu lalu dia pakai, kita hafal luar biasa. Kita perhatikan detailnya semuanya. Pantes atau enggak pantesnya dia pakai, kita perhatikan. Di sini enggak ada ya kayaknya ya. Orang mau pakai apa, masa bodoh, emang urusan gua. Tapi di sana sini banyak saudara. Banyak orang yang sampai detailnya orang diperhatikan luar biasa. Itu baru cara penampilannya aja. Belum kehidupannya, belum kelakuannya, belum rumah tangganya. Wah, banyak hal yang kita perhatikan. Tapi gini loh, semuanya tentang orang lain bukan tentang kita. Dan saya mau bilang begini, perhatikan orang lain, enggak ada berkat, enggak ada upah buat setiap kita. Tetapi berkat, upah diberikan kalau kita memperhatikan keadaan kita. Amin. Saudara perhatikan dalam handout saudara. Mereka merasa begini, orang Israel, sampai mereka lupa memperhatikan mereka karena mereka berpikir begini, enggak ada masalah dengan rohani mereka. Aman-aman aja, saya aktif ke gereja kok, saya masih pelayanan kok. Jadi it's okay lah dengan hidup saya. Enggak perlu perhatikan diri kita karena saya pelayanan, saya rajin ibadah, saya persembahan saya enggak kurang-kurang. Kita merasa begini, enggak ada masalah dengan kehidupan kita. Justru itu jadi masalah buat setiap kita. Awal masalah kita adalah kalau kita merasa bahwa enggak ada masalah dengan hidup kita baik-baik aja. Ya nanti kita perhatikan apakah kita baik-baik atau enggak. Kata memperhatikan dalam terjemahan bahasa Ibrani dipakai kata sum. S-U-M. Yang artinya, coba saudara perhatikan di handout saudara. Itu artinya memeriksa dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk menemukan hal-hal yang harus kita ubah dalam. Jadi memperhatikan itu bukan cuma sekedar ngeliat aja, bukan cuma itu. Tetapi memperhatikan itu maksud firman Tuhan adalah kita memeriksa dengan sungguh-sungguh. Apakah dalam hidup kita ada hal-hal yang harus kita ubah atau enggak.
Karena ini menentukan realita yang akan terjadi dalam hidup setiap kita. Semua kita pasti mau bahagia, semua kita mau mendapatkan hasil hal-hal yang terbaik dalam hidup setiap kita. Tetapi itu harus dimulai dengan kita berusaha menemukan hal-hal yang memang perlu kita ubah dalam hidup setiap kita. Ketika kita gagal memperhatikan, menemukan hal-hal yang harus kita ubah dalam hidup setiap kita. Makanya saya mau bilang begini, itu awal kita akan melihat realita-realita yang negatif akan terjadi dalam hidup setiap kita. Saudara masih ibadah, saudara masih pelayanan, tetapi saya mau bilang begini, hal-hal yang negatif yang akan terjadi dalam hidup setiap kita. Kenapa? Karena kita lupa memperhatikan. Kita suruh memperhatikan orang lain, suruh menemukan hal-hal yang harus diubah dalam hidup. Wah, gampang sekali, kita bisa menemukan 10 bahkan 100 dalam waktu 5 menit. Saya perhatikan hidup Pak Aryo, saya bisa menemukan kekurangannya Pak Aryo. Tapi untuk menemukan kekurangan saya pribadi, susahnya minta ampun. Bahkan tidak banyak di antara kita yang mau menemukan, mencari dan menemukan hal-hal yang harus kita ubah dalam hidup setiap kita. Dan kata memperhatikan ini bukan cuma sekedar kita mencari dengan sungguh-sungguh sampai kita menemukan hal-hal yang harus kita ubah dalam hidup setiap kita. Akhirnya begini, kata menemukan, kata memperhatikan itu juga bicara soal ini. Bahwa kita harus memutuskan akhirnya mengubah hal-hal yang harus kita ubah dalam hidup setiap kita. Ada banyak orang bisa menemukan, tetapi tidak semua orang berani memutuskan untuk mengubah hal itu. Saya ketemu dengan banyak orang yang ikut retreat, ikut pemuritan, di altar call, saudara mengatakan begini, iya saya harus berubah, tetapi kita nggak berani memutuskan bahwa saya harus berubah. Kita cuma sekedar bisa menemukannya, kemudian kita nggak berani melangkah selanjutnya untuk memutuskan saya harus berubah. Makanya nggak heran hidup kita ya begini-begini aja. Gereja jalan terus, pelayanan jalan terus, tapi maafkan aku, kita tetap jadi troublemaker. Karena kita nggak pandai memperhatikan diri kita. Karena kita merasa begini, kita baik-baik aja, nggak ada masalah kok dengan kehidupan saya. Nah, kata memperhatikan tadi dipakai kata zoom, kalau kata keadaan dipakai kata derek. Derek itu keadaan. Apa artinya keadaan? Dalam kata derek itu punya 4 arti. Perhatikan keadaanmu. Temukan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupanmu hal yang harus kita ubah. Apa yang harus kita ubah dalam kehidupan kita? Keadaan kita. Keadaan itu dalam bahasa Ibraninya dipakai kata derek yang punya pengertian pertama. Saudara bisa catat di sana. Arti derek yang pertama, jalan hidup. Perhatikan keadaanmu, perhatikan jalan hidupmu. Temukan apakah jalan hidupmu ada yang salah atau enggak. Ada yang keliru atau enggak. Apakah jalan hidup kita sudah sama dengan jalannya Tuhan atau enggak. Kata memperhatikan keadaanmu artinya begini, coba temukan dalam jalan kehidupan kita ini. Apakah ada jalan-jalan kita yang bersinggungan dengan jalannya Tuhan? Atau adakah jalan-jalan hidup kita yang tidak sesuai dengan jalannya Tuhan? Saudara masih ke gereja, saudara masih pelayanan. Enggak salah. Tapi pertanyaannya begini, apakah ada jalan-jalan hidup kita yang tidak sesuai dengan jalannya Tuhan? Bukankah firman Tuhan berkata, jalanku bukanlah jalanmu. Ketika Hagai katakan perhatikan keadaanmu, maksud firman Tuhan yang pertama perhatikan jalan hidupmu. Ada 2 jalan Yesus pernah ajarkan.
Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Kata Alkitab, banyak orang ada di jalan yang lebar. Tetapi sedikit sekali orang yang mau di jalan yang sempit. Saudara sedang ada di jalan mana? Jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Jalan di mana Tuhan ada di sana? Atau kita sedang jalan di jalan yang Tuhan nggak ada di sana? Dalam hidup saudara. Kita kan lebih senang adanya di jalan yang lebar, wah happy semuanya, aman, lancar semuanya. Karena kita mengukur kekristenan itu seperti itu. Rohani atau enggak rohani ya kita pikir, wow kalau kita makin bahagia, makin kaya, makin melimpah harta kita berarti kita sedang ada di jalan Tuhan. Belum tentu saudara, belum tentu. Belum tentu orang yang sedang hidupnya menderita hari ini sedang ada di luar jalannya Tuhan, belum tentu. Kalau kita bicara soal jalan yang lebar, jalan yang sempit, Alkitab udah jelas bilang bahwa cuma sedikit orang yang mau ada di jalan yang sempit. Kita menganggap pelayanan itu adalah hura-hura, rame-rame. Tapi begitu bergesekan dalam pelayanan, ngambek kita. Kita kecewa, kita mulai ceritain, wah saya nggak suka nih keadaannya begini. Ini masa katanya begini, katanya pelayanan, katanya rohani begini. Kenapa saya diperlakukan begini. Kita sedang cari jalan kita sendiri. Perhatikan keadaanmu. Perhatikan jalan hidupmu. Perhatikan jalan yang sedang kita tempuh, yang sedang kita pilih dalam hidup kita hari ini. Apakah di jalan yang sedang kita pilih ada Tuhan di sana? Apakah kita sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Atau kita jalan dengan keinginan kita sendiri, dengan kemauan kita sendiri? Roto Yesaya 53 bilang begini, kita sesat. Kita sesat seperti apa? Seperti domba. Kenapa domba itu sesat? Karena kita cari jalan kita sendiri. Berjalanlah dengan Tuhan, pastikan jalan yang kita pilih hari ini ada Tuhan di sana. Supaya realita yang terjadi dalam hidup kita, bukan realita yang negatif. Supaya hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, adalah hal-hal yang positif. Seperti yang Tuhan rancangkan buat setiap kita. Amin. Itu yang pertama, perhatikan keadaanmu. Maksud firman Tuhan, perhatikan jalan hidup kita. Yang kedua, kata perhatikan keadaanmu ini juga bicara soal perhatikan tujuan hidupmu. Yang kedua, kata derek, kata keadaan itu bicara soal tujuan hidup. Perhatikan keadaanmu, perhatikan tujuan hidupmu. Semua kita pasti punya tujuan. Apapun yang kita sedang bangun, kita punya tujuan. Saudara menikah, saudara punya tujuan dengan pernikahan saudara. Saudara jadi orang Kristen, saudara punya tujuan. Saudara berusaha, saudara punya tujuan. Tapi persoalannya buat setiap kita hari ini adalah sekali lagi, apakah tujuan hidup kita selaras dengan tujuan Tuhan atau enggak? Apakah ketika kita membangun rumah tangga kita, keluarga kita, apakah ada tujuan Tuhan di dalam rumah tangga kita? Ketika kita membangun bisnis kita, apakah ada tujuan Tuhan? Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, apakah ada tujuan Tuhan dalam hidup setiap kita? Atau jangan-jangan kita sedang mengerjakan tujuan kita sendiri. Banyak orang Kristen pergi ke gereja kan tujuannya cuma supaya begini, supaya kelihatan kita jadi orang Kristen. Hari Minggu pergi ke gereja, mati masuk surga. Apakah cuma sebatas itu tujuan kita? Makanya Hagai bilang perhatikan keadaanmu, perhatikan tujuan-tujuan hidupmu. Apakah tujuan Tuhan jadi sesuatu yang tertinggi, terutama dalam hidup setiap kita? Ataukah kita cuma berupaya mengupayakan tujuan-tujuan hidup kita semata? Kaya, sukses, enggak salah kaya, sukses. Karena saya percaya begini, Tuhan mau kita kaya, Tuhan mau kita sukses kok. Enggak salah.
Tapi begini, jangan korbankan tujuan Tuhan dalam hidup setiap kita. Apa tujuan terutama Tuhan? Apa tujuan tertinggi Tuhan dalam hidup setiap kita? Semua kita menjadi serupa dengan gambaran Dia. Amin. Kalau saudara jadi kaya kemudian saudara menjadi serupa dengan, oh Tuhan pasti senang sekali. Kalau saudara sukses kemudian saudara semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Saya percaya begini, Tuhan ingin saudara sukses. Tapi kalau sekedar kaya, sukses, tetapi kita makin jauh dari gambar Tuhan. Saya mau pastikan begini, firman Tuhan ini berlaku buat setiap kita. Perhatikan tujuan hidupmu. Apakah kita melayani cuma supaya kita pamer kemampuan kita? Saya berharap kita melayani Tuhan dalam rangka begini, supaya tujuan Tuhan terjadi atas hidup setiap kita. Dalam hidup saya, ketika saya melayani, saya berdiri, ketika saya melayani Tuhan di atas mimbar ini, ada gambar Tuhan yang terlihat dalam hidup. Karena itu tujuan utama kita. Supaya gini loh, di mana kita ada, di sana ada gambar Tuhan. Kenapa firman Tuhan katakan dalam Kejadian pasal pertama, kita disuruh beranak, cucu, penuhilah bumi. Supaya begini loh, supaya bumi ini penuh dengan gambar Tuhan. Tujuan Tuhan perintahkan manusia beranak cucu adalah supaya begini, supaya bumi ini penuh dengan gambar Tuhan. Tapi sayangnya begini, manusia jatuh dalam dosa. Iblis ganti tujuan mulianya Tuhan dalam hidup manusia. Manusia dipaksa untuk ditipu oleh iblis untuk mengejar tujuan-tujuan kedagingan manusia. Kaya, sukses, terkenal, bahagia. Melupakan tujuan Tuhan yang utama. Menjadi serupa dengan gambarannya. Amin. Hari ini apakah gambar Tuhan makin nyata dalam hidup setiap kita? Apakah itu yang sedang kita upayakan? Harusnya itu yang kita upayakan hari ini. Supaya dalam setiap rumah tangga kita, orang bisa melihat gini, ada gambar Tuhan. Ketika orang melihat suami, ada gambar Tuhan. Ketika orang lihat istri, orang melihat ada gambar Tuhan dalam rumah tangga kita. Amin. Perhatikan keadaanmu yang kedua. Yang ketiga, perhatikan keadaanmu maksudnya begini, perhatikan perilakumu. Kata Derek juga bicara soal perilaku. Apakah perilaku kita sudah sesuai dengan kebenaran atau enggak? Gereja jalan terus. Tapi perilaku kita? Oh, kita dikenal sebagai orang yang curang, kita dikenal sebagai orang yang iri hati dengan keberhasilan. Jangan sampai, makanya firman Tuhan bilang, perhatikanlah kelakuanmu. Perhatikanlah perilakumu, ini penting sekali saudara. Ternyata ada relevansi antara begini, realita yang terjadi dalam hidup kita dengan perilaku kita, dengan kelakuan kita. Kita nggak bisa mengharapkan hal-hal terbaik dalam hidup kita, datang dalam hidup kita kalau kita bukan orang yang baik. Saya ajarkan sama anak-anak saya hal yang paling simpel dalam kekristenan. Jangan jahat sama orang. Berbuat baik sama semua orang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Orang boleh rancangkan yang jahat terhadap hidup kita, tapi jangan pernah balas rancangan kejahatan buat hidup orang lain. Hidup ini sederhana aja kok, berbuat baik aja. Saudara boleh datang ke gereja seminggu boleh 10 kali. Tapi kalau hidup saudara nggak baik, nggak ada gunanya. Maaf, bukan saya larang saudara pergi ke gereja. Jauh lebih baik saudara tidak ke gereja tapi saudara berbuat baik. Daripada saudara pergi ke gereja tapi hidup saudara tidak baik. Saudara sikut sana, sikut sini, saudara jelekin orang, ceritain orang. Supaya begini, hidupnya hancur. Saudara mau lihat hidup orang lain hancur? Enggak usah saudara yang ngerancangin. Kalau hidupnya jahat, hidupnya pasti hancur kok. Enggak usah lewat bantuan saudara, enggak perlu. Tugas kita cuma satu aja, tetap berbuat baik aja. Sama siapa aja.
Saudara punya kesempatan untuk jahatan hidup, jangan lakukan itu kepada orang lain. Saudara pernah dijahatin sama orang, jangan pernah balas kejahatan sama hal yang sama kepada orang lain, jangan. Perhatikan keadaanmu. Perhatikan hari ini waktu saudara dengar firman Tuhan, perhatikan. Pernah enggak ya saya merancangkan sesuatu yang jahat? Atau saya bahagia ngelihat ada orang lain yang hidupnya hancur? Perhatikanlah perilakumu. Enggak usah lama-lama di sini deh. Enggak enak soalnya. Yang terakhir aja langsung. Perhatikanlah keadaanmu. Kata Derek ini bicara juga soal gaya hidup kita. Gaya hidup kita. Ternyata perhatikan keadaanmu juga bicara soal perhatikanlah gaya hidupmu. Gimana? Gaya hidup kita? Apakah gaya hidup kita gaya selebritis? Kita kadang-kadang gini loh, untuk penampilan kita, performance kita, itu kita perhatiin dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kalau bisa matching semuanya. Rambut biru, baju biru, celana biru, sepatu biru, tas biru gitu. Kalau bisa sama. Yang kayak begini kita perhatikan gini, tapi gaya hidup kita. Di Sewan tuh ada satu bapak yang tua. Kalau jalan dia pakai tongkat, saudara. Maaf kalau ke gereja dia pakai celana pendek. Karena hidupnya memang sangat-sangat sederhana. Bahkan di bawah garis kemiskinan mungkin. Kalau jalan tuh. Dia gak kuat naik ke atas, dia selalu ibadah itu tiap minggu duduknya di bawah. Yang menyedihkan buat saya adalah begini. Setiap minggu, gak ada jemaat yang menegur dia. Apa karena dia susah? Apa karena kita merasa begini, oh dia gak sederajat dengan saya. Saya sudah bilang sama tim pengembalian saya, hati saya kadang-kadang hancur melihat realita ini. Apakah ini masih gerejanya Tuhan? Harusnya di gereja tempat kita mempertunjukkan, mempertontonkan gaya hidup Kristus. Oh lu boleh pakai sepatu paling mahal, lu boleh pakai aksesoris yang paling mahal. Tapi maaf gini, kalau lu gak bisa tunjukin gaya hidup Kristen, gaya hidup Kristus, gak ada gunanya semuanya itu. Dia gak bisa lihat Kristus dalam ibadah kita. Sampai dia melihat perilaku kita, melihat gaya hidup kita. Saya berharap di gereja ini ada orang-orang yang bisa melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Lewat gaya hidup kita. Perhatikan gaya hidupmu. Jangan perhatikan hal-hal yang gak penting dalam hidup setiap kita. Perhatikan hidup kita. Kita bukan selebritis, kita bukan dipanggil untuk jadi orang-orang yang mengejar keterkenalan. Makanya kita perhatikan penampilan kita, enggak, bukan itu. Orang cuma mau lihat gaya hidup kita. Orang cuma mau melihat gaya hidup Kristus ada dalam hidup setiap kita. Yesus bilang, aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani dan memberikan nyawa. Yuk kita berlomba-lomba menunjukkan gaya hidup Kristus di tempat ini, di gereja ini. Supaya semua orang yang datang ke gereja ini melihat Kristus ada di tengah-tengah gereja ini. Lewat siapa? Lewat hidup setiap kita. Pelayan-pelayan Tuhan, sentuh. Datangi orang-orang yang selama ini gak dipedulikan oleh sesamanya di gereja. Justru mereka harus jadi target kita. Supaya mereka boleh melihat begini, ternyata ada Tuhan dalam gereja ini. Bukan lewat ibadah kayak begini, bukan. Tetapi setelah kita keluar dari ruangan ini, mereka bisa melihat Kristus lewat gaya hidup kita. Amin. Makanya
Bagaimana caranya supaya kita bisa memperhatikan keadaan kita. Kita baca ayat yang ke-8, bagaimana caranya supaya kita bisa memperhatikan keadaan kita. Ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan apa? Apa kata firman Tuhan? Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Ada dua hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, naik ke atas gunung. Apa artinya naik ke atas gunung? Artinya bangun keintiman sama Tuhan. Saya mau bilang begini, orang yang intim sama Tuhan, orang yang intim sama Tuhan akan menemukan begini, jalan hidupnya sama dengan jalannya Tuhan. Tujuan hidupnya sama dengan tujuan Tuhan. Perilakunya sama dengan perilakunya Tuhan. Gaya hidupnya sama dengan gaya hidupnya Tuhan. Anehnya kalau kita bilang kita intim sama Tuhan tapi jauh semuanya dari yang 4 hal ini. Saya ketemu dengan orang Kristen kayak begini kok. Bilangnya intim, bahasa rohnya gak kurang-kurang saudara. Tapi bicara soal derek, bicara soal memperhatikan keadaan, wah jauh banget saudara. Enggak, harusnya kalau kita intim sama Tuhan, ini yang akan keluar dari hidup setiap kita. Amin. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah bangun bait Allah. Apa sih bait Allah? Tubuh kita adalah bait Allah. Amin. Bangun kehidupan setiap kita. Saudara boleh pelayanan, saudara berajin ibadah. Lagi-lagi saya enggak bosan-bosan bilang ini. Tapi saya mau bilang begini. Kalau saudara enggak membangun manusia yang di dalam saudara, semuanya enggak akan ada gunanya. Semua cuma sekedar kemunafikan, semuanya cuma sekedar sesuatu yang jadi topeng dalam kehidupan kita. Kekristenan kita penuh dengan topeng. Dan saya mau bilang begini, Tuhan enggak mengharapkan kita jadi orang-orang yang menggunakan topeng di gereja ini. Amin. Dan harus kita bangun manusia di dalam kita. Karena inilah bait Allah yang sesungguhnya. Amin. Saudara datang ibadah dalam rangka sedang membangun bait Allah dalam hidup saudara. Amin. Bukan cuma sekedar menjalankan kewajiban saudara sebagai orang Kristen. Saudara datang ibadah, saudara melayani Tuhan dalam rangka saudara sedang membangun bait Allah. Supaya Tuhan tinggal di dalam bait Allah ini. Sehingga Tuhan terlihat dalam hidup setiap kita. Ketika orang lain lihat pelayanan kita, orang lain merasakan pelayanan kita. Orang lain bisa melihat dan merasakan Kristus lewat semua yang kita kerjakan. Akhirnya yang dapat pujian siapa? Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, saya selesai.